Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Farhan Guru Singa. Saya dari Universitas Medan Area. Kali ini saya akan menjelaskan tentang psikologi industri dan organisasi. Psikologi industri dan organisasi bisa disebut dengan PIO. Apa itu PIO? PIO adalah studi tingkah laku manusia dalam hubungan dengan aspek pekerjaan dan aplikasi pengetahuan untuk problem manusia dalam pekerjaan. Selanjutnya, alasan dibalik pentingnya PIO. Yang pertama, dari segi konsumen. Industri seharusnya memproduksi dan memberikan pelayanan, mempertimbangkan kesejahteraan fisik, mempertimbangkan nilai-nilai personal. Yang kedua, dari segi produsen, mengembangkan efektivitas keterlibatan manusia dalam produksi dan distribusi barang atau pelayanan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan memelihara nilai-nilai manusia, yaitu kesehatan, rasa aman, kepuasan, dan lain-lain. Alasannya, yang keempat adalah perbedaan tujuan industri dengan kebutuhan-kebutuhan mereka. Misalnya, sumber permasalahan dalam industri. Yang kelima, riset-riset psikologi memperkecil masalah industri. Selanjutnya, apa sih peranan psikolog dalam menangani individu dalam organisasi? Peran psikolog adalah di luar industri atau organisasi, yaitu sumber tenaga kerja, mengidentifikasi perbedaan individu seperti keahlian, motivasi, bakat, kepribadian, dan inteligensi. Kemudian sumber daya manusia. Sebagai kajian perilaku konsumen. Selanjutnya, peranan psikolog yang di dalam industri atau organisasi. Yang pertama, kegiatan dalam organisasi. Yang kedua, jabatan dan pekerjaan yang ada, atau jumlah calon karyawan. Yang ketiga, rekrutmen atau pencarian tenaga kerja. Yang keempat, seleksi, penempatan atau placement training. Yang kelima, kondisi lingkungan kerja baik secara fisik atau disebut tata ruang, kebisingan, tata lampu, dan non-fisik. Selanjutnya, peranan psikolog yaitu keselamatan dan kesehatan kerja, motivasi atau kepuasan, konflik hubungan individu dengan organisasi. Kemudian leadership atau kepemimpinan. Selanjutnya, tokoh-tokoh pelopor PIO yaitu yang pertama, Hugo Mustenberg. Dia membuat buku yang berjudul Psychology of Industrial Efficiency pada tahun 1911. Hugo Mustenberg mengemukakan bahwa kunci efisiensi diperoleh dari 3 hal, yaitu metode seleksi karyawan, yang kedua metode pelatihan, yang ketiga strategi desain kerja dan tata letak. Kemudian ada juga tokoh yang bernama F. Taylor, Lillian, dan Frank Gilbert. Menekankan bahwa studi analisis waktu dan gerakan. Kemudian ada juga tokoh yang bernama Walter D. Scott. Dia riset psikologi bidang periklanan. Kemudian seleksi dan penempatan calon juru jual. Kemudian pengelompokan
calon perwira AD. Kemudian ada juga tokoh yang bernama James McKinsey Cattell. Orang ini yang menggunakan alat tes untuk seleksi, bertujuan untuk mengukur perbedaan kapasitas intelektual individu. Kemudian saya akan membahas tentang ruang lingkup Pew. Seleksi dan penempatan, yaitu mengembangkan alat-alat penilaian untuk yang pertama seleksi, yang kedua penempatan personil, yang ketiga pengelompokan dan promosi karyawan, yang keempat analisis tugas. Kemudian pelatihan dan pengembangan, yaitu yang pertama mengidentifikasi kebutuhan training, yang kedua merumuskan dan melaksanakan pelatihan teknis dan program pengembangan manajemen. Yang ketiga, mengevaluasi keefektifan program pelatihan. Yang keempat, perencanaan karir. Kemudian, pengembangan organisasi. Yang pertama, menganalisis struktur organisasi. Yang kedua, kepuasan dan keefektifan individu dan kelompok kerja. Yang ketiga, memudahkan perubahan organisasi. Selanjutnya, pengukuran kinerja atau performance appraisal. Yang pertama, mengembangkan kriteria. Yang kedua, mengukur ketepatan dan nilai guna. Yang ketiga, mengevaluasi keefektifan organisasi. Selanjutnya, kualitas kehidupan kerja. Yang pertama, kualitas keluaran produktif dari individu. Yang kedua, mengidentifikasi faktor yang dikaitkan dengan kepuasan kerja. Yang ketiga, mendesain ulang pekerjaan. Selanjutnya, konsumen. Yang pertama, menilai kebutuhan utama konsumen. Yang kedua, mengidentifikasi reaksi konsumen terhadap produk baru. Yang ketiga, mengembangkan strategi segmentasi pasar. Selanjutnya, ergonomi. Ergonomi yaitu yang pertama, mendesain lingkungan kerja. Yang kedua, mengoptimalkan keefektifan orang dengan mesin. Yang ketiga, mengembangkan teknologi sistem. Selanjutnya, tanggung jawab pada etis psikolog dalam tes. Yang pertama, tanggung jawab profesi yaitu tetap mengikuti kemajuan relevan di bidang tersebut. Yang kedua, laporkan praktek yang tidak etis. Yang ketiga, mendidik orang lain dalam masalah etis. Selanjutnya, tanggung jawab terhadap mereka yang diuji. Yang pertama, waspada terhadap pelanggaran pribadi. Yang kedua, menjaga kerahasiaan yang dijanjikan. Yang ketiga, menerangkan sifat pengujian dan kemungkinan. Yang keempat, pemakaian informasi yang ditanyakan. Yang kelima, menerapkan batas waktu terhadap pemakaian data tes oleh organisasi. Dan yang keenam, menghargai dan penuh tenggang rasa. Selanjutnya, C. Tanggung jawab terhadap organisasi. Yang pertama, menyampaikan perkiraan yang tepat tentang biaya, keuntungan program pengujian. Yang kedua,
mengumpulkan data tes terbaik di dalam batas kendala yang ditimbulkan oleh situasi. Yang ketiga, mengakui hak-hak organisasi terhadap kepemilikan metode dan prosedur yang telah dibiayai. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.